Kawan, mari kita mulai perjalanan ini untuk mencari kebahagiaan bersama. Karena ini yang sering dicari-cari orang. Kebahagiaan seringkali seperti emas di ujung Monas. Ada tapi susah diraih. Padahal bahagia itu bukan sesuatu yang datang begitu aja. Bahagia itu bisa dilatih seperti skill. Di video ini gue bakal ajak lo menelusuri 10 cara sukses untuk hidup bahagia. Cara ilmiah, membumi, dan bisa lo praktekkan langsung. Jadi duduk santai, tarik nafas, dan mari mulai perjalanan ini. Kawan, coba lo perhatiin sekeliling. Semua orang lagi sibuk cari kebahagiaan. Ada yang ngejar jabatan, ada yang ngejar pasangan, ada juga yang tiap malam scroll medsos, berharap ketemu sesuatu yang bikin hatinya lega. Tapi kenapa sering dikejar mati-matian, bahagia malah sering kerasa jauh? Rahasianya sederhana, kita sering salah ngeliat bentuk kebahagiaan. Kita kira bahagia itu adalah puncak, dapat bonus, punya rumah baru, liburan mahal. Padahal yang bikin hidup terasa penuh justru ritme kecil yang kita ulang setiap hari. Kayak musik, bahagia itu bukan satu nada tinggi yang meledak di akhir, tapi harmoni dari nada-nada kecil yang terus ngalun bareng. Otak manusia ternyata nyimpan jejak keseharian jauh lebih kuat daripada momen besar. Lu mungkin lupa detail pesta ulang tahun lo tahun lalu, tapi lu masih ingat rasa nyaman dari secangkir teh yang lu nikmatin tiap pagi sebelum lu berangkat kerja. Itu karena kebahagiaan sejati nempel di pola, bukan di puncaknya. Jadi kalau lu ngerasa bahagia itu susah diraih, mungkin karena lu ngelihatnya sebagai target besar, padahal kuncinya ada di ritme. Hal-hal kecil yang konsisten, yang kalau dirangkai bisa jadi simfoni kebahagiaan. Banyak orang capek bukan karena kerjaannya berat, tapi karena ekspektasinya kelewat tinggi. Kita sering naruh standar hidup di langit, terus kecewa kalau nggak nyampe. Padahal ilmu psikologi menunjukkan manusia itu cepat banget beradaptasi dengan pencapaiannya. Barang baru, rumah baru, pasangan baru, semua bikin senang sebentar aja, lalu jadi biasa. Inilah kenapa orang yang kelihatannya sukses pun kadang tetap kosong, karena pencapaiannya sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak ada sesuatu yang wah. Kalau kita jujur, seringkali yang bikin sakit bukan kenyataan, tapi jarak antara harapan dan kenyataan. Di ranah spiritualitas, diingatkan hal yang sama, jangan terlalu menggantungkan harapan ke dunia, karena dunia ini sifatnya sementara. Jadi bahagia bukan soal ngejar target demi target, tapi soal bisa mengelola ekspektasi. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, bukan berarti kita berhenti berharap, bukan. Tapi kita belajar berdamai dengan proses, berdamai kalau hasil gak selalu sesuai bayangan kita. Dan di situ letak kebebasan hati, bahagia yang gak gampang goyah. Ada kabar baik, kebahagiaan itu gak perlu stabil terus-terusan. Justru rasa bahagia lahir dari kontras. Bayangin abis jalan di panas terik, terus minum air dingin. Sensasi lega itu datang karena ada perbedaan kan? Hidup pun begitu. Kalau semuanya datar, kita malah mati rasa. Jadi jangan khawatir kalau lu lagi capek, sedih, atau gagal. Itu bukan tanda lu jauh dari bahagia, tapi bagian dari ritme yang bikin bahagia punya rasa. Di ranah spiritualitas, dinyatakan juga bahwa siang melahirkan malam, susah melahirkan senang. Nggak ada satupun yang abadi termasuk rasa sakit. Artinya apa? Harapan selalu ada, bahkan ketika lu ada di titik paling rendah. Sebetulnya semesta lagi nyiapin ruang buat lu ngerasain bahagia yang lebih dalam dan lebih besar nantinya. Jadi kalau sekarang lu lagi berat, jangan buru-buru putus asa. Lu lagi ngumpulin bahan bakar buat lompatan rasa lega yang lebih manis. Salah satu sumber gelisah terbesar adalah ketika kita ngukur diri cuma dari pencapaian. Kalau sukses kita bangga, kalau gagal kita ngerasa runtuh. Hidup jadi kayak roller coaster yang gak pernah stabil. Tapi ada yang lebih kokoh dari itu semua. Identitas. Siapa diri lo di luar semua gelar, harta, kerjaan, dan status yang lo sandang.
Ranah psikologi menyatakan bahwa orang yang kenal dirinya lebih tenang karena pondasi hidupnya nggak gampang digeser dunia. Dan ranah spiritualitas ngasih janji lebih dalam, yaitu semesta atau apapun yang lu sebut dan lu yakini nggak pernah ngebiarin lu hilang arah selama lu mau balik ke pusat diri lu. Ada kompas batin yang selalu bisa lu temuin, bahkan di tengah kekacauan. Jadi jangan takut kalau lu lagi ngerasa gagal atau tersesat. Itu bukan akhir, itu cuma tanda lu lagi dipanggil balik ke identitas sejati lu. Dan janji semesta itu sederhana. Kalau lu ingat siapa diri lu sebenarnya, lu akan selalu dapat tempat buat pulang ke energi sejati lu. Energi yang berasal dari semesta yang penuh cinta dan kelimpahan. Kalau tadi kita ngomong soal identitas, sekarang kita ngomong soal jalan keluarnya. Kenapa banyak orang susah nemuin bahagia? Karena mereka salah denger. Suara hatinya sering ketimpa sama suara takut. Suara takut itu biasanya ribut banget, nyuruh buru-buru, bikin panik. Kalau gagal gimana ya? Kalau ditinggalin gimana? Kalau miskin gimana? Gimana, dan gimana. Sementara suara hati itu tenang, konsisten, gak pernah maksa. Dia kayak bisikan kecil yang ngarahin ke hal-hal yang bikin lo lebih hidup, lebih lega, dan lebih percaya. Dalam psikologi modern, dinyatakan bahwa intuisi seringkali hasil akumulasi pengetahuan bawah sadar kita. Dalam perspektif spiritual, juga dinyatakan bahwa intuisi itu salah satu cara semesta ngobrol sama kita. Jadi jalan keluarnya jelas, berhenti sebentar, ambil jeda, dengarkan suara hati lu dengan tenang. Fokuskan pikiran lu dengan tenang juga. Lu gak akan nyasar kalau lu nurut sama kompas batin ini. Setelah lu bisa bedain suara hati dan suara takut, langkah berikutnya adalah menyuburkan ruang tenang di dalam diri. Kenapa? Karena suara hati itu halus banget. Dia cuma bisa kedengeran kalau lu gak ribut sendiri. Kita sering kejebak sama notifikasi, deadline, omongan orang, overthinking. Akhirnya ruang batin kita penuh sesak, kayak kamar yang gak pernah diberesin. Padahal manusia itu butuh momen jeda, biar bisa balik lagi ke pusat dirinya. Dalam ranah psikologi, manusia yang punya space of reflection biasanya lebih bahagia, lebih resilient. Spiritualitas juga bilang begini, hati yang tenang adalah magnet bagi kebaikan dan rezeki. Jadi, bukan dunia yang harus selalu berubah duluan, tapi ruang dalam diri kita yang perlu dikasih udara, dikasih waktu, dikasih jeda. Dari situ, ruang hati bakal makin jelas. Dan lo gak lagi gampang kebawa arus ritme orang lain. Ritme yang gak lo kehendaki. Begitu ruang batin lo mulai tenang, biasanya ada satu hal muncul secara otomatis. Rasa syukur. Tapi bukan syukur yang dipaksa ya. Kayak ayo bersyukur biar gak dosa. Bukan begitu. Syukur yang sadar itu muncul secara alami. Kayak lu sadar bahwa ada hal-hal kecil yang ternyata cukup bikin hati lu hangat. Perspektif psikologi menemukan bahwa orang yang sering mengalami momen syukur alami punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi, bahkan lebih sehat secara fisik. Spiritualitas juga menyatakan syukur itu kayak antena. Makin lu nyambungin hati ke hal-hal kecil yang berarti, makin banyak kebaikan yang datang. Jadi jangan tunggu sukses besar buat ngerasain bahagia. Mulai dari hal-hal sederhana, udara yang bisa lu hirup, kopi panas di pagi hari, atau bahkan sekedar senyum orang yang lewat. Itu bukan basa-basi kawan. Itu cara semesta ngingetin kalau lu gak pernah kekurangan kasih sayang. Cinta semesta ada tanpa batas buat kita semua. Kita sering kira bahagia itu urusan pribadi. Asal gue sukses, asal gue tenang, asal gue bahagia. Padahal riset psikologi paling konsisten nunjukin hal lain, yaitu kualitas hubungan sosial lebih menentukan kebahagiaan daripada bonus atau status. Kenapa? Karena manusia itu makhluk cermin. Dia butuh dilihat, didengar, dirangkul. Di ranah spiritualitas juga dinyatakan setiap orang adalah pantulan cahaya orang lain.
Lu nggak bisa nyalain lampu sendiri tanpa bikin sekitar ikut terang kan? Jadi kalau lu lagi ngerasa kosong, coba lihat sekeliling. Mungkin bukan tambahan barang yang lu butuh, tapi obrolan tulus, pelukan hangat, atau sekadar duduk bareng orang yang bikin lu ngerasa diterima. Kebahagiaan itu sering nyelip di relasi sederhana yang kita anggap remeh. Kita udah ngobrol panjang soal akar kebahagiaan. Dari ekspektasi, kontras hidup, identitas, sampai ruang tenang dalam diri. Nah sekarang saatnya kita turunin jadi langkah-langkah sederhana yang bisa lo coba. 1. Sadari momen kecil. Kebahagiaan sering nyelip di detail sepele, bukan di perayaan besar. 2. Kelola ekspektasi. Bedain antara harapan sehat dan tuntutan yang bikin lo sakit kepala. 3. Peluk kontras hidup. Rasa pahit sekarang adalah bumbu biar manisnya makin terasa. 4. Kenali identitas lo. Jangan ukur diri cuma dari pencapaian. Lo lebih dari itu semua. 5. Bedain suara hati dan suara takut. Ikuti yang tenang, bukan yang ribut. 6. Kasih ruang tenang tiap hari pada diri lo. Nggak perlu lama-lama, asal rutin. 7. Latih syukur alami. Biarkan rasa cukup muncul dari hal-hal kecil. 8. Bangun hubungan yang tulus. Relasi yang sehat lebih penting daripada validasi dunia maya. 9. Rawat tubuh lo. Pikiran sehat butuh fondasi fisik yang cukup tidur, cukup makan, dan cukup gerak. 10. Percaya pada ritme semesta. Ada alur yang lebih besar dari masalah hari ini, dan lo selalu punya tempat buat pulang. Kawan, itu 10 jalan praktis menuju kesuksesan. Nggak ada yang instan, tapi semuanya bisa lo mulai sekarang juga. Dan kabar baiknya, kebahagiaan itu bukan tujuan jauh di depan. Dia udah hadir setiap kali lo berani hadir penuh di momen ini, di detik ini. Kalau lo ngerasa video ini ada gunanya, simpen aja buat lo. Tapi kalau lo ingin membantu teman-teman lo yang lagi mengejar kebahagiaan, silakan lo share. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.